wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya? Sudah sholat duha? Sudah tadarus? Sudah sarapan? Sudah membantu Bapak Ibu? Nah, baik anak-anakku. Sekarang kita akan belajar tentang surat Al-Balad. Nah, sebelum masuk materi ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anakku, kemarin kita sudah belajar tentang surat Al-Lail, Asyam. Nah, sekarang yang terakhir yaitu Al-Balad. Ya, Al-Balad itu artinya yaitu kota. Kota ini yang dimaksud ialah kota Mekah ya. Kota yang suci, kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum Pak Bagus mengulas materi ini, Pak Bagus pengen mengulang kembali materi yang kemarin itu ya. Kemarin kita sudah belajar tentang surat Al-Lail. Al-Lail artinya malam ya. Sedangkan Asyam itu artinya yaitu matahari ya anak-anakku ya. Nah, baik anak-anakku, sekarang kita masuk surah Al-Balad. Al-Balad itu artinya kota. Kota yang maksud ini ialah kota Mekah, kota yang diberkahi, kota yang suci ya. Nah, langsung saja ke isi kandungan Al-Balad ya anak-anakku ya. Tapi anak-anakku di rumah ini selalu dibaca dan dihafalkan ya Al-Balad ini ya. Nah, agar anak-anakku besok ketika ujian UTS, PAS dan sebagainya, anak-anakku bisa mengerjakan dengan baik ya anak-anakku ya. Nah, sekarang kita masuk ke isi kandungan surat Al-Balad ya. Di buku LKS sudah ada di situ ya anak-anakku ya. Dibuka di buku LKS ya. Nah, kita mulai yang pertama. Al-Balad artinya kota. Kota itu yang dimaksud kota Mekah. Yang kedua, Al-Balad itu surat ke-90. Nah, kemarin Al-Lail 92, Asyam 91. Nah, sekarang Al-Balad ke-90. Al-Balad terdiri dari 20 ayat ya anak-anakku ya. Nah, Al-Balad itu diturunkan sesudah surat Al-Qaf. Kemarin Al-Lail diturunkan sesudah surat Al-A'la ya. Nah, sedangkan surat Asyam itu diturunkan sesudah surat Al-Qadar ya, seperti itu. Al-Balad itu termasuk golongan surat Makkiyah. Jadi Al-Lail, Asyam, dan Al-Balad itu golongan suratnya Makkiyah ya, seperti itu. Nah, yang keenam menjelaskan tentang rasa tenang dan kedamaian hati dapat diperoleh dengan jalan pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Nah, jadi anak-anakku, kita sebagai pelajar muslim atau pelajar Muhammadiyah, kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Ya, kita diberi nikmat berbicara dengan baik, ya itu bisa bernafas, bisa berkedip ya, bisa menghirup udara segar ya dan sebagainya. Kita harus mensyukuri ya. Nah, kalau kita nggak mensyukuri berarti kita namanya kufur nikmat ya. Nah, kita tidak mensyukuri nikmat Allah ya. Nah, dan kita sebagai pelajar muslim tidak boleh musyrik ya, tidak boleh menjalankan larangan-larangan Allah ya. Kita harus menghindari larangan-larangan Allah ya, seperti itu. Nah, sekarang masuk ke dasar-dasar pokok isi kandungan surah Al-Balad. Ya. Yang pertama, kota Mekah merupakan tempat suci dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi anak-anakku, Mekah itu kota yang paling suci ya, anak-anakku ya. Kalau kita berdoa di sana, apa yang kalian inginkan? Kalian berdoa dengan sungguh-sungguh. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua, Allah telah memberikan nikmat berupa kedua mata, lisan, dan akal pikiran yang harus disyukuri. Nah, jadi anak-anakku, kita sudah diberikan kesempurnaan. Nah, kesempurnaan yang Allah berikan itu kita harus menggunakan dengan baik. Menggunakannya caranya dengan apa? Kita dengan cara mensyukuri, dengan beribadah, dengan tadarus, sholat,
sedekah, zakat, dan sebagainya. Puasa ya, seperti itu. Insya Allah akan diberkahi segala segala kenikmatan ya. Harus disyukuri nikmat yang Allah berikan ya anak-anakku ya. Yang ketiga, jalan kesukaran itu menuju surga antara lain memerdekakan budak, memberi makan pada musim kelaparan, menyantuni anak yatim dan membantu orang miskin. Nah, jadi anak-anakku, jalan menuju surga itu begitu berat, begitu sukar ya. Nah, berat itu apa aja contohnya? Yaitu memerdekakan budak, mengasih makan ketika musim kelaparan. Nah, sekarang itu anak-anakku banyak banyak apa saudara-saudara kita yang kelaparan ya seperti itu karena efek pandemi COVID-19 ini ya anak-anakku ya. Nah, jadi kita sebagai pelajar Muhammadiyah ketika ada orang yang kesusahan, mari kita bantu baik berupa makanan, pakaian, uang dan sebagainya. Ya, insya Allah itu akan bermanfaat buat yang membutuhkan itu dan kita pun insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu ya. Nah, sekarang ke jalan yang ringan. Nah, yang selanjutnya itu jalan yang ringan untuk menuju neraka yaitu perbuatan maksiat. Nah, jadi anak-anakku, kalau ketika kita mau masuk surga tadi berat ya. Nah, sekarang mau menuju neraka itu ringan, ringan sekali ya. Nah, seperti perbuatan maksiat, apa namanya itu, eh, berkata kotor ya, dan sebagainya. Nah, kita tidak boleh seperti itu anak-anakku ya. Kita sebagai pelajar muslim, kita harus menjalankan perintah-perintah Allah yaitu dengan cara sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Insya Allah itu akan menolong kita nanti di alam kubur ya anak-anakku ya. Nah, dan alam akhirat ya seperti itu. Alam kubur atau alam akhirat ya seperti itu ya anak-anakku ya. Nah, anak-anakku, materi hari ini itu aja ya anak-anakku ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan kalian di rumah jaga kesehatan, sholat ya, terus olahraga, membantu bapak ibu, tadarus dan sebagainya ya. Nah, dan jangan lupa buku generasi emasnya selalu diisi, jangan sampai tidak diisi ya. Kak apa namanya itu tanggalnya, terus bulannya, tahunnya itu jangan sampai lupa diisi ya. Nah, seperti itu. Nah, anak-anakku, kita sebagai pelajar Muhammadiyah, kita harus mensyukuri segala kenikmatan yang Allah berikan ya. Karena Allah telah memberikan kesempurnaan kepada kita, maka kesempurnaan itu harus kita gunakan dengan baik, dengan cara sholat, puasa, dan sebagainya. Ya, anak-anakku ya. Nah, seperti itu. Nah, anak-anakku, di rumah ini surah Al-Baladnya dihafalkan ya anak-anakku ya. Nah, dan artinya pun ya. Nah, kalau belum bisa dihafalkan ya dibaca setiap hari insya Allah nanti hafal ya. Seperti itu ya anak-anakku ya. Di rumah selalu latihan menulis Arab ya anak-anakku ya. Biar tulisannya bagus, rapi ya anak-anakku ya. Nah, membaca dan menulis satu huruf aja itu pahalanya luar biasa ya anak-anakku ya. Maka kita harus semangat, optimis. Pasti kita bisa tuh menulis tulisan Arab yang rapi ya anak-anakku ya. Nah, baik anak-anakku, di rumah tetap jaga kesehatan, olahraga, jaga ibadahnya ya anak-anakku ya. Nah, seperti itu anak-anakku. Sebelum aku akhiri, kalian di rumah tetap apa namanya itu membantu bapak ibu ya. Terus sholat duha, sholat wajib ya, tadarus dan sebagainya. Nah, kita sekarang masuk ke sesi terakhir yaitu penutup
sebelum Pak Bagus akhiri, mari kita akhiri dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Bagus akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.